Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan baru. Kami percaya Tuhan punya rencana dan berkat kebaikan yang Tuhan persiapkan dan sediakan bagi kami. Saat ini kami mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 6 ayat 25. Tertulis demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang dikasih Tuhan, terlalu banyak kekhawatiran membuat hidup kita menjadi kehilangan sukacita. Belajarlah untuk hidup dalam iman dan jalani waktu di bumi ini dengan hati yang bebas dari kecemasan. Sebuah lembaga survei di Amerika bernama Lending Tree menemukan bahwa sekitar 48% penyewa tempat tinggal merasa khawatir bahwa mereka tidak akan mampu untuk membeli rumah dalam sepanjang hidup mereka. Sampai saat ini, harga rumah terus mengalami peningkatan dan upah atau gaji yang didapat tidak bisa mengimbangi harganya. Kekhawatiran terbesar terjadi di kalangan generasi X, yaitu mereka yang berusia 41 hingga 55 tahun. Dan juga kekhawatiran ini terjadi pada generasi milenial yang berusia 25 sampai 40 tahun. Kita semua pada umumnya punya kerinduan, punya keinginan untuk memiliki rumah. Ini adalah sebuah keinginan yang normal. Namun demikian saudara, jangan biarkan hal ini membuat kita menjadi khawatir dan tidak dapat menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Meskipun belum memiliki rumah atau tidak memiliki rumah secara pribadi, kita tetap dapat menjalani hidup dengan penuh sukacita. Kembali kita baca Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini Tuhan Yesus memberikan suatu perintah, sebuah perintah yang seringkali secara sadar atau tidak sadar tidak kita taati. Karena pada kenyataannya ada banyak orang percaya yang masih hidup dalam kekhawatiran, dan mungkin kita termasuk yang demikian. Sebenarnya adalah hal yang aneh bila kita mengaku orang percaya kepada Tuhan, tapi hidup dalam kekhawatiran. Sikap seperti ini sangat kontras, saudara. Menunjukkan ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan antara sikap iman dan pikiran. Seharusnya kalau kita mengaku percaya, maka kita tidak akan khawatir. Kita melangkah dalam iman. Di ayat ini Tuhan Yesus katakan, jangan khawatir akan hidupmu. Dan ini mencakup semua aspek di hidup kita, termasuk soal rumah, saudara. Tidak usah khawatir soal rumah, tidak usah khawatir soal makanan, tidak usah khawatir soal pakaian, soal pekerjaan, soal jodoh, dan soal-soal apapun juga. Tuhan adalah Bapa kita yang baik, yang mengerti dan tahu apa yang kita perlukan. Yang paling utama yang perlu untuk kita lakukan adalah mencari dan merindukan Tuhan, percaya kepadanya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Itu sebabnya kita perlu mengutamakan Tuhan di hidup kita dan mengasihinya dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apakah ada di antara kita yang saat ini sedang khawatir tidak bisa beli rumah? Mungkin ada di antara kita yang membandingkan diri dengan orang lain yang sudah punya rumah, sementara kita masih menyewa. Atau mungkin kita punya kekhawatiran yang lain. Tidak usah khawatir, saudara. Tidak usah malu dan tidak usah gengsi. Miliki sikap tidak khawatir di sepanjang tahun ini. Jalanilah hidup dengan bersyukur dan bersukacita. Tetaplah berdoa dan berusaha. Ora et labora. Utamakan Tuhan. Dan selebihnya serahkan kepada Tuhan yang memelihara dan mengatur kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami semua untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Tidak khawatir soal makanan, pakaian, rumah, tempat tinggal, pekerjaan, jodoh, dan sebagainya. Tolong kami untuk hidup dalam iman yang sungguh kepadamu. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, sehingga kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Tolong kami Tuhan, mampukan dan kuatkan kami ya Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Biarlah kehidupan kami menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Kami bawa dalam doa setiap pergumulan, setiap persoalan kami, setiap rencana kami masing-masing. Biarlah Tuhan menolong, melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu serta pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.